Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bapak. Kali ini pembahasan tentang transformasi geometri translasi. Untuk minggu lalu kita sudah membahas tentang refleksi. Untuk sekarang kita membahas transformasi, yaitu bagian translasi. Nah, semoga kalian di rumah tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang transformasi translasi. Apa itu translasi? Nah, nanti kita akan bahas pada pembelajaran kali ini. Harapannya anak-anak bisa mengikuti, memahami, dan dapat mempelajarinya dengan baik. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa untuk agama dan channel masing-masing. Doa selesai. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi translasi pada suatu benda. Untuk yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda. Untuk yang ketiga yaitu peserta didik dapat menentukan faktor skala untuk suatu translasi. Untuk yang kelima yaitu peserta didik dapat melukis dan menentukan koordinat bayangan hasil transformasi translasi pada koordinat kartesius. Untuk yang keenam yaitu peserta didik dapat melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi yang berulang. Jadi untuk pembahasan kali ini yaitu tentang translasi. Nah, untuk manfaat pembelajaran kali ini yaitu dengan mempelajari transformasi geometri bagian translasi, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan transformasi geometri bagian translasi. Nah, ini ada sebuah gambar. Ini mungkin ada dua siswa yang sedang mendorong sebuah meja. Jadi misalnya kalian sedang di sekolah, sedang beres-beres. Nah, ini sedang memindahkan meja. Jadi kan mejanya dipindah ya, yang awalnya di misal suatu titik A menjadi suatu titik B. Nah, berarti bentuk mejanya kan tetap, ukurannya juga tetap, tapi posisinya atau tempatnya yang berubah. Nah, ini kan ada suatu fenomena ya, anak-anak. Nah, karena kamu menggeser meja dari suatu tempat ke tempat lainnya, pasti kalian pernah ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah. Jadi posisinya akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Nah, gerakan memindahkan meja merupakan salah satu contoh translasi. Jadi salah satu contoh translasi yaitu memindahkan suatu meja. Ini misalkan ini ada sebuah gambar, ini gambar A menjadi gambar AASN. Jadi bentuknya sama ya. Nah, ini bentuknya sama seperti panah ya. Ini bentuknya sama, akan tetapi posisinya berbeda. Nah, jadi kan bangun A ada di samping, kemudian perhatikan bangun aksen. Nah, ini A, ini A aksen. Kamu dapat memperoleh bangun datar A aksen dengan cara menggeser atau mentransisikan bangun A. Jadi bangun A aksen ini hasil pergeseran dari bangun A. Untuk jenis translasi yang menggerakkan bangun A, ikuti langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, pilih sebarang titik sudut pada awal bagian A. Kamu dapat memilih sembarang titik sudut tersebut, kemudian beri nama titik sudut pada titik sudut bayangan bersesuaian dengan titik A. Berikan nama A aksen. Misal ini titiknya di sini sebelah A, nah ini dipindahkan. Ini kan sama, ini dipindahkan sebelah sini. Nah, yang kedua caranya yaitu dari titik A, gambarlah garis horizontal sampai tepat berada pada bagian atas. Nah, ini tepat pada bagian atas titik A menjadi titik A aksen. Selanjutnya gambarlah garis vertikal dari titik tersebut
sehingga garis tersebut bertemu dengan titik A aksen. Nah, ini titik A menjadi titik A aksen. Untuk yang ketiga yaitu hitung berapa satuan panjang garis horizontal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser bertranslasi secara horizontal ke kanan. Nah, selanjutnya hitung berapa satuan panjang garis vertikal yang menunjukkan berapa jauh bangun datar bergeser ke vertikal ke bawah. Jadi kan ini ada bergeser ke kanan untuk sumbu X-nya, untuk bergeser ke bawahnya itu di sumbu Y-nya. Nah, dari contoh tadi kita dapat menyimpulkan dari penyimpulan pengertian translasi. Nah, translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan suatu titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Nah, misalkan ini ada bentuk trapesium, ini dipindahkan ke sebelah sini. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukiskan jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar secara mendatar atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ada ditentukan nilai A dan B, yakni translasi A dalam kurung A, B memindahkan setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar. Jadi bangunnya itu ditranslasikan, digeser sebanyak ini sumbu X-nya itu A, sumbu Y-nya itu di B. Dari suatu bangun pada bidang datar ke P aksen. Nah, ini P aksennya yang awalnya X sama Y berubah menjadi X plus A dan Y plus B. Nah, translasi juga dapat disimpulkan seperti ini tadi, seperti pengertian tadi X plus A dan Y plus B. Nah, ini ada sebelah contoh. Tentukan bayangan titik 3 dan 3-7 oleh translasi 4,2. Nah, ini kan diketahui X-nya ya, X-nya 3, Y-nya min 7. Untuk translasinya 4,2. Nah, ini kan seperti pengertian tadi itu translasi itu digeser. Nah, ini 4 yang berhubungan dengan sumbu X, ini 2 berhubungan dengan sumbu Y. Untuk pembacanya seperti ini. Nah, ini bisa dimisalkan P-nya ini dimisalkan sebuah titik P. Ini untuk translasinya ditranslasikan seperti ini. P ini hasilnya P aksen sama dengan 7,-5. Jadi bayangannya di titik 7,-5 hasil translasi ini. Untuk contoh yang kedua yaitu translasi dengan 1,0 oleh translasi 3 dan 5. Nah, ini titik yang ditranslasikan itu 1,10 oleh translasi 3,5. Untuk pembahasannya misalkan titik P 1,10. Nah, ini P-nya itu translasinya 3,5. Nah, ini seperti tadi ini dijumlahkan 1 ditambah 3, 10 ditambahkan dengan 5. Untuk hasilnya 1,3 sama dengan 4. Untuk Y-nya yaitu berubah menjadi 15. Untuk P aksennya jadi titiknya hasil bayangan titiknya 4,15. Contoh yang ketiga ini agak rumit ya anak-anak. Jika persamaan garis lurus Y sama dengan 2X, maka persamaan garis lurus dihasilkan oleh translasi 3,2. Jadi ada sebuah garis ditranslasikan atau dipindahkan terhadap translasi itu 3,2. Jadi untuk mencari kesamaan garis yang hasil transformasi. Nah, ini pernyataannya seperti ini. Ini dimisalkan X, Y aksennya ya anak-anak. Ditranslasikan pada 3,2. Nah, seperti jumlah tadi X plus Y plus. Nah, ini X aksennya juga X plus 3, Y aksennya juga Y plus 2. Disubstitusikan ke persamaan awal. Nah, ini hasilnya setelah ditranslasikan yaitu setelah disubstitusikan hasilnya Y aksen sama dengan 2X aksen min 1. Hasilnya persamaannya menjadi aksen sama dengan 2X aksen min 1.
Nah, ini ada untuk contoh selanjutnya, yaitu gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan ke 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Jadi hasil transposisinya itu untuk yang ke kanan itu 4, yang ketiga ke bawah itu ke 3. Jadi ke kanan itu kan positif, jadi 4 plus 4, untuk ke bawah itu negatif, jadi min 3. Nah, ini titiknya sudah diketahui di gambar sini, ini ada 4 ini. Untuk hasilnya ini A menjadi 1,-2, untuk B-nya menjadi B aksen 3,1, C-nya aksen 2,-4. Jadi contohnya seperti ini. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu translasi. Jadi translasi itu pergeseran, jadi pergeseran suatu, jadi awalnya itu ke arah yang sama. Nah, seperti pengertian itu tadi yang di depan ini, kita dapat menyimpulkan untuk pertemuan kali ini yaitu translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik. Jadi titiknya itu yang dipindahkan semua. Jadi misal tadi bangunnya itu dipindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama sesuai aturan. Misal aturannya 3,2 atau 1,3, nah seperti itu. Nah. Oke, ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat tadi sudah mencoba untuk menyimpulkan. Nah, sebelum Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini, untuk materi translasi mungkin cukup sekian. Kalian bisa membaca literatur lain dan juga mencoba soal-soal ada yang di buku ajar yang dari pemerintah. Silahkan kalian menggali informasi banyak-banyaknya. Kalian generasi anak muda semangat menggali ilmu. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang materi dilatasi. Jadi setelah kemarin refleksi, sekarang translasi, besok tentang materi dilatasi. Anak-anak bisa membaca terlebih dahulu materi tentang dilatasi agar kalian lebih paham terlebih dahulu, bahkan nanti bisa saling berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih pertemuan kali ini, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.